Hai semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk belajar bersama Bu Emma. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menerangkan tentang kaidah kebahasaan dalam teks cerita fantasi. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, ada baiknya kalian menyiapkan alat tulis dan buku tulis untuk mencatat materi apa sih yang sekiranya penting, dan jangan lupa siapkan juga ini, buku paket bahasa Indonesia. Oke? Nah, sudah siap untuk belajar? Nah, sekarang coba kalian buka buku paket halaman 68. Di situ ada 6 kaidah kebahasaan pada cerita fantasi. Ibu akan merangkan satu-satu biar kalian lebih paham ya. Yang pertama, penggunaan kata ganti. Kata ganti itu ada 3. Yang pertama, kata ganti orang pertama. Misalnya aku, saya, kami, kita. Lalu kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua itu kamu, Anda, kalian. Dan kata ganti orang ketiga, dia, ia, beliau, mereka, atau nama orang. Selanjutnya, penggunaan kata yang mencerca panca indera untuk deskripsi latar. Seperti yang Ibu jelasin di pertemuan sebelumnya, ada 3 latar dalam cerita fantasi. Yang pertama, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Sekarang kita amati contoh penggunaan latar ya, seperti apa sih? Ini contohnya, misal, ruang tengah di kamarku sangat berantakan. Dari kalimat itu, kalian tahu kalau latar tempat dalam cerita tersebut ada di ruang tengah. Terus contoh kalimat yang kedua, pukul 10:05 sinar matahari enggan menyinari daerahku. Berarti itu ketara banget. Yang digunakan adalah latar waktu karena di situ dicantumkan pukul 10:05. Terus contoh berikutnya, kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh dengan kesepian. Berarti latar yang digunakan adalah latar suasana. Suasananya seperti apa sih? Yaitu sepi dan sunyi gitu ya. Jadi nanti ketika kalian disuruh mencari latar, kalian tuh bisa dapat dari situ. Tinggal dibedakan mana yang latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, ciri yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Kalian tahu kan kalau makna kias itu artinya bukan makna sebenarnya. Contohnya, otak anak itu sangat encer. Encer di sini artinya dia pintar. Seperti itu. Lalu yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Contohnya, setelah itu, kemudian, sementara, bersamaan dengan itu, dan lain-lain. Contohnya nih, setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. Dalam kalimat ini kata sambung penanda urutan waktunya adalah setelah. Seperti itu ya. Lalu ciri yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Berarti di sini tokohnya itu terkejut dengan masalah yang dihadapinya. Biasanya menggunakan kata tiba-tiba, tanpa diduga. Di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. Berarti ketika kalian mencari kata atau ungkapan keterkejutan, itu kalian cari ya kayak kalau kalian terkejut itu gimana sih? Kan tiba-tiba ada yang datang, atau misalnya tanpa diduga buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Seperti itu. Dan contoh yang terakhir, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Ini gampang banget. Untuk membedakan mana kalimat langsung dan tidak langsung, kalian tuh tinggal lihat tanda petik 2. Kalau ada tanda petik 2, itu berarti kalimat langsung. Dalam cerita fantasi, kalian pasti akan banyak menemukan dialog atau kalimat langsung. Nah, itu tadi gambaran singkat tentang kaidah kebahasaan dalam teks cerita fantasi. Untuk lebih jelasnya, coba kalian buka halaman 60. Di situ ada sebuah teks cerita fantasi yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Kalian baca dulu sampai selesai dan kalian bisa pause video yang ini ya. Setelah selesai baca, kalian bisa play lagi karena Ibu akan
kita akan bersama-sama mencari kaidah kebahasan apa aja sih yang ada dalam cerita Belajar dengan Gajah Mada. Sudah siap? Selamat membaca ya. Nah, gimana? Sudah selesai membacanya? Sekarang kita cari ya, yang pertama kata gantinya. Di sini banyak banget nih kata ganti yang bisa kalian temukan. Kalian bisa lihat pada bagian orientasi. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Di situ kata ganti digunakan adalah kata ganti orang ketiga karena menggunakan nama orang, yaitu Ardi, Handi, dan Dani. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Dalam kalimat itu ada kata ganti mereka yang termasuk kata ganti orang ketiga. Terus di bagian komplikasi, di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kemilau keemasan. Di sini ada penggunaan kata kita yang berarti kata ganti orang pertama jamak. Tuh. Ada juga nih, kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu. Kata gantinya apa? Yaitu kalian. Ya, jadi kalau kalian teliti di sini tuh banyak banget kata ganti yang digunakan. Ada penggunaan nama orang, mereka, kita, kalian, aku. Terus apalagi? Ini saya. Itu ya. Selanjutnya penggunaan kata yang mencercap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Nih, di bagian orientasi, minggu pagi yang cerah. Minggu pagi ini berarti menggambarkan latar apa? Latar waktu. Bisa kalian tandain ya, itu minggu pagi yang cerah. Lalu di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Berarti ini penggunaan latar suasana. Latar suasananya berarti ramai, banyak orang yang sedang berwisata. Berarti kita udah menemukan latar waktu dan latar suasana ya. Sekarang kita cari latar tempatnya. Setelah membaca sampai akhir, kita bisa menemukan latar tempatnya ada di bagian resolusi di paragraf pertama ya. Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga, tiba-tiba sudah berada di area Candi Trowulan. Berarti latar tempatnya di Candi Trowulan. Selanjutnya kalian cari makna kias. Makna kias di sini Bu menemukan dua nih, ada di bagian komplikasi. Aku yang berjanji tak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu. Jawab laki-laki itu dengan mata tajam, menatap ke arah tiga anak yang masih ketakutan itu. Dalam kalimat ini, kata kias yang digunakan adalah mata tajam. Tajam di sini tuh artinya menatap dengan sungguh-sungguh ya, kayak yang natap banget gitu. Terus ada di paragraf berikutnya, laki-laki itu semakin mendekat. Ketiga anak itu berpikir keras untuk mengungkapkan hal terbaik apa yang telah diperbuat selama ini. Kata kias yang digunakan adalah berpikir keras. Berarti artinya tuh berpikir dengan sungguh-sungguh juga ya, bukan yang keras dalam arti sebenarnya. Seperti itu. Selanjutnya kita cari kata sambung penanda urutan waktu. Ini nih ada di bagian komplikasi juga ya. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang berguna? Mata laki-laki itu lekat menatap Handi. Kemudian dia beralih memegang bahu Ardi dan Dani. Di situ ada kata kemudian. Nah, kemudian itu termasuk contoh penggunaan kata urutan waktu. Selanjutnya, setelah 1 jam berpikir keras, Handi membuka pembicaraan. Penunjuk waktunya adalah setelah. Jadi nanti kalian bisa cari lagi ya, apakah ada lagi penggunaan urutan waktu dalam cerita ini. Terus kita cari penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Seperti yang tadi dijelasin di awal, contohnya itu
tiba-tiba. Di sini banyak nih kata tiba-tiba. Ada di bagian komplikasi paragraf pertama. Tolong, tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Nah itu berarti kan tiba-tiba, bisa kalian tandain. Terus masih di bagian komplikasi. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Itu kan berarti tiba-tiba mereka tuh kaget, loh kok tiba-tiba ada laki-laki bertubuh kekar, siapa sih itu? Gitu ya. Terus oh ini kelewatan nih, ada di paragraf 1. Selain tiba-tiba ada juga ini, betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Ini berarti keterkejutan yang digunakan adalah betapa kagetnya. Itu berarti mereka kaget ya, terkejut. Ih kok temanku tiba-tiba ada di lubang gitu, terus hanya kelihatan tangannya. Yang terakhir, penggunaan dialog atau kalimat langsung. Ini kalian tinggal cari aja mana sih kalimat yang ada tanda petik duanya. Itu contohnya nih, tolong, di mana kita, tempat apa ini. Pokoknya kalau ada petik duanya itu berarti kalimat langsung. Nah, sekian penjelasan Ibu. Gimana, udah paham belum? Nanti kalau kalian belum paham, kalian bisa baca lagi dan pahami, atau kalian bisa juga bertanya lewat kolom komentar, atau kalian bisa japri ke Bu Emma ya, biar kalian tuh lebih paham gitu. Jadi ketika ngerjain tugas ya hasilnya tuh bisa lebih maksimal. Nah sekian dulu yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya Ibu mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, bye.